Pagi ini kita membahas Yesaya pasal 13. Pasal 13 ada bagian yang baru, ada 20 sampai pasal 23. Tuhan menghakimi 10 negara. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Tuhan menghakimi bangsa-bangsa. Kita melihat zamannya. Di zaman Raja Ahaz, kerajaan Aram adalah raja yang paling besar. Negara Asyur, bangsa Asyur di dalam kebangkitan, dan kerajaan bagian utara ingin mengikuti Raja Asyur. Dan di dalam sejarah kita melihat dengan jelas kerajaan bagian utara ingin bergabung dengan kerajaan Aram dan salah memilih. Jadi seperti kerajaan sekarang ini, apakah mengikuti Amerika atau mengikuti Rusia? Dan kita juga tidak tahu kita akan memilih mana yang bisa kita pilih salah. Dan setiap negara mempunyai pendapatnya sendiri. Kerajaan utara mengikuti Asyur dan yang selatan. Yang selatan kita melihat sejarahnya akhirnya jatuh ke tangannya Babylon. Dan kerajaan Babylon akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Persia. Jadi saya merasa di saat itu banyak orang tidak memahami Nabi Yesaya. Di saat itu Babylon belum ada bangkit, ada berjaya. Jadi kerajaan Babylon belum berjaya, tapi Tuhan sudah beritahu penglihatan kepada Nabi Yesaya. Jadi sangat simpel dikatakan 200 tahun kemudian Babylon akan jatuh. Maka di saat ini Babylon belum ada kelihatan masa berjayanya. Jadi Alam, Asyur, dan Babylon. Dan Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya 200 kemudian Babylon akan hancur. Jadi kita melihat Tuhan yang berkuasa atas bangsa-bangsa dan berkuasa atas segala sejarah. Dan kita memberi tema di dalam kekacauan kerajaan Babylon sebelum naik ke dalam tatanya. Sebelum bangkit, Tuhan sudah menentukan ingin memusnahkan Babylon dihakimi di dalam keadaan kacau balau. Jadi kerajaan Babylon dalam keadaan kacau balau, tapi sebenarnya kerajaan Babylon belum dalam berjaya, tapi Tuhan sudah menentukan ingin memusnahkannya. Jadi kita merenungkan ya, jika kita di dalam kacauan, saya ingin mengharapkan bangkit. Tapi sebelum kita bangkit, berjaya maksudnya ya, tapi Tuhan sudah berencana untuk memusnahkan. Kita membahas ayat 1 sampai 8. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos, yaitu tentang Yesaya menyatakan terhadap Babel, kenaikanlah panji-panji di atas gunung yang gundul berseru terhadap mereka dengan suara nyaring.
Jadi Tuhan sudah memanggil pasukannya dan sudah memilih pasukannya. Ketika aku telah memerintah orang-orang yang kukuduskan, yang saya pilih, orang yang sudah kupanggil dan dengan orang yang perkasa, yaitu orang yang sudah kudus, ya seperti ya kudus, karena Tuhan memilih. Tuhan memberi siapa? Dan ayat kelima sangatlah istimewa, yaitu Tuhan memilih prajuritnya. Mereka datang dari negeri yang jauh, dari ujung langit, yaitu Tuhan semesta alam melaksanakan amanahnya untuk merusak seluruh bumi, itu tentang keangkuhan, yaitu ayat 11, yaitu orang-orang jahat. Yaitu ayat 11 itu kesombongan, yaitu orang jahat itu sama dan sama dengan kecongkakan. Jadi gampang dikatakan Tuhan membangkitkan orang sombong untuk musnahkan orang congkak. Kesombongan dan kecongkakan. Kamu merasa kesombongan benar dan kamu memuji kesombongan dan juga ingin supaya lebih tinggi. Kamu sudah, karena kamu sombong maka sudah kamu ditinggikan, tetapi Tuhan meninggikan lagi orang yang lebih sombong. Ini dalam firman ini yang ingin kita bahas. Jadi Tuhan mengumpulkan orang-orang sombong dan juga mengumpulkan orang-orang congkak. Yaitu Madai sama Aram, Asyur, Babylon. Babel dan lebih besar lagi dari Madai, dan juga akhirnya Asyur dimusnahkan. Itu sebelum Masehi 613 dan sampai 593. Dan Madai sama bergabung dengan Raja Persia dan akhirnya memusnahkan Asyur. Jadi dua negara yang lemah bergabung untuk menyerang kerajaan yang kuat. Jadi Babel mencari bergabung dengan Madai dan juga menyerang Asyur. Dan Madai bersama Persia menyerang Babel. Jadi sejarah ini melalui garis ini dan berjalan. Jadi kita lebih gampang mengatakan dari dalam kerajaan ini terus berputar. Dan kita bergabung dengan raja-raja tidak bisa panjang. Dan kerajaan Arab memilih Raja Alam dan juga menyerang kerajaan Asyur dan akhirnya kalah dan Asyur bangkit. Dan sampai di zamannya Ahaz dan Hizkia dan Asyur sangat kuat. Di saat itu Hizkia bertanya kepada Tuhan dan juga mengalahkan kerajaan Asyur. Bukannya mencari negara yang mana. Bagaimana apakah kita mencari Tuhan? Kita mencari setiap negara, setiap kekuatan pasti akan dihakimi oleh Tuhan.
Dari sini kita melihat tuh Nabi Yesaya sangat hebat. Ya sama hebat sampai 200 tahun kemudian tidak tahu akan menubuat apa. Ini 10 generasi kita yang akan datang dan sangat sulit untuk memahaminya. Dan kita di sini kita melihat kita memuliakan Tuhan. Dan di sini masalah ini ditulis dengan jelas. Dari sini begini, kenapa kita tidak dengan baik-baik berpegang kepada Tuhan? Jadi di ayat pertama Tuhan menyatakan orang yang sombong. Yang bagian 2, hari Tuhan sudah datang. Tuhan memusnahkan kesombongan. Ayat 9, lihatlah hari Tuhan sudah datang. Yang depan itu dikatakan harinya Tuhan sudah datang dengan jelas. Itu datang jelas, itu sudah belum sampai. Ayat 9 sudah sampai. Ayat 10, sebab bintang-bintang dan gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahaya, matahari akan tetap gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Itu tentang bulan. Itu menyatakan Babel adalah matahari dan ingin memusnahkannya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang-orang pemberani dan kuhentikan, dan kecongkangan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Jadi dalam penghakiman ingin memusnahkan orang-orang fasik dan orang-orang sombong dan congkak, yaitu yang intinya ingin memberhentikan kesombongan orang. Jadi Babel di dalam penghakiman itu menghentikannya. Dan kerajaan Babel banyak pemasangan dan banyak yang tidak baik. Dan ingin tinggi ingin meninggikan dirinya. Dan seperti dalam kitab Daniel, Raja Nebukadnezar mengatakan satu kata, Babel besar dengan kekuatan yang besar untuk menyatakan kekuatan saya. Memang di saat itu dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengandalkan kekayaannya, harta bendanya, dan untuk menyatakan keberhasilannya, yaitu yang terutama ada keberhasilan saya sendiri, yaitu yang kita terus yang terutama dia ingin terus meninggikan dan terus meninggikan dirinya. Tetapi Tuhan ingin memusnahkan orang yang seperti ini. Tapi Tuhan mencari seseorang yang lebih tinggi, sombong, memusnahkannya. Aku akan membuat lebih jarang lagi emas tua dan manusia lebih jarang dari emas Ofir. Dan ingin memusnahkan Babel sampai orang pun tidak ada. Jadi lebih daripada jarang dari emas tua dan
dunia bergetar. Dan ini terus sampai ayat 16. Dan ayat 17 kita lebih jelas lagi memperlihatkan pada kita. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Yaitu ayat 17, lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Ini 200 tahun kemudian penghakiman yang terjadi. Itu orang Madai sama orang Asyus adalah berbeda, dan juga sama Babel ya sangat berbeda. Ya, ini zaman ini membicarakan tentang bagaimana kekuatan berperang. Jika satu kerajaan menyerahkan diri dan mengeluarkan semua harta bendanya atau uangnya, maka dia sudah mendapatkan uangnya, maka sudah, karena dia sudah juga menyerahkan diri. Jadi memakai uang untuk memberi satu damai tentram itu sangat baik. Jadi kerajaan Tuhan di kerajaan dari utara Israel, di saat dia mengambil emas yang di dalam bait suci Tuhan untuk memberikan kepada lawannya, ya seperti zamannya sekarang, di zamannya Madai, orang tidak menghiraukan perak dan juga tidak suka kepada emas, tapi mereka menyukai peperangan, yaitu menyerang tentang suku dan tidak suka dengan uang. Yang penting saya bisa berperang memenangkan kamu. Kamu mengasihi saya, uang berapa banyak juga tidak ada gunanya. Dan saya tahu, saya apakah dalam seluruh dunia saya yang paling hebat dan nomor satu, dan saya ingin perang melawan kamu sampai akhir. Dan dari Babel di saat kuat, bisa menghadapi Madai, dia tidak berdaya. Dan orang Babel, dia masih ada kemuliaan dan juga kekayaan. Memakai uang untuk berdamai dengan Madai tidak ada gunanya, kerajaan Madai, saya ingin tahu siapa yang paling besar. Maka di saat itulah kerajaan Babel musnah. Ada 18 panah-panah mereka akan menebus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Ya, ini tentang kekejian orang Madai, yaitu memusnahkan Babel. Di sini anak-anak yang di dalam dilahirkan dari ibu, mereka pun semua dimusnahkan. Bukan saja anak-anak muda juga, tapi buah kandungan, maksudnya anak-anak kecil juga tidak disayang dan dimusnahkan. Dan kenapa Madai sangat keji, dan juga akhirnya juga Madai juga dihakimi. Dan di saat itu Tuhan ingin memusnahkan Babel. Dan inilah kehendaknya Tuhan. Dan ayat 19, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan perhiasan orang Kasdim dan yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Yaitu waktu itu menunggang balikannya yang di depan. Yaitu di ayat 11 itu orang yang sombong, jadi orang yang begini tapi di matanya Tuhan sama seperti Sodom dan Gomora. Jika Tuhan memusnahkan, maka akan musnah selamanya. Jadi kita melihat itu
Tuhan sangat murka dan tidak suka. Dan Tuhan selamanya tidak ingin melihat kamu lagi. Jadi membangkitkan orang yang lebih galak dari kamu untuk memusnahkan kamu sampai selama-lamanya. Tuhan untuk memusnahkan orang yang untuk 20, tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Ya. Jadi tidak di situ maka banyak hewan buas berkeliaran di sana. Jadi dalam sejak ini, jadi Babel begini keadaannya. Dan di sini kita selalu katakan waktunya Tuhan. Dan kita tahu di dalam akhir zaman. Dan di dalam akhir zaman ini kita melihat sini Babel sekali lagi dihakimi. Dan saat itu Babel sudah dihancurkan dan di dalam kehancuran. Dan di sini dikatakan bagaimana Tuhan menghakimi Babel dan kerajaan ini karena selalu mengejar kemuliaannya dia sendiri. Dan sini akan sama seperti Sodom dan Gomora. Jadi terus memakai bagaimana manfaatnya Babel. Orang ini masih ada. Maka di dalam akhir zaman Tuhan ingin mengajari orang yang sama terus mengejar kehebatan Babel. Dan Tuhan terus akan mengajarinya sama seperti kita saat ini. Dan di waktu itu bagi bangsa Israel di saat 200 tahun akan kemudian dan Babel akan dimusnahkan dan membuat terhadap saya sangatlah jauh sejarah ini. Di dalam zamannya saya ini dulu sudah dimusnahkan, tapi terima kasih Tuhan. Dan bertepuk tangan. Dan yang terakhir ini memakai dan juga orang yang menghargai tentang keadaan ini dan juga keuntungan ini, dan Tuhan akhirnya Tuhan juga ingin memusnahkan orang ini. Ini adalah tempat kota ini bagaimana mereka merasa kalau kota ini ada gunanya. Memohon Tuhan membantu kita. Apa yang kita sembah maka kita akan diperadat orang yang kita sembah. Orang Hong Kong lebih banyak menyembah dewa tanah dan bumi ya. Jadi dalam seluruh dunia melihat kalau orang Hong Kong lebih suka menyembah dewa bumi dan tanah. Dan apa yang kamu menyembah apa? Karena apa yang kamu akan menghormatinya, maka beban kamu akan bertambah berat karena kamu menyembahnya, maka kamu ditekan. Dan sekarang sama juga seperti Babel. Yang disembah oleh Babel ada kesombongan dan keangkuhan dan ingin menyembahnya, maka membuat satu lagi lebih sombong dan lebih angkuh membalas yang menghancurkannya. Dan apa yang kamu sembah maka kamu akan diberi orang itu untuk menekan kamu supaya kamu memusnahkan kamu. Jadi kita melihat di pasal 13-23 Tuhan menghakimi bangsa-bangsa. Tuhan ada Tuhan yang semesta alam. Tuhan yang menguasai sejarah. Dan juga Tuhan juga yang mengkuasa kepada pekerjaan kamu dan juga perusahaan orang lain, dan juga Tuhan berkarya di dalam keluarga kamu. Dan kita tahu
Tuhan ingin memusnahkan orang sombong, maka kita mesti menjadi orang yang merendahkan diri. Jika tidak, Tuhan akan mengejar kita sampai ke ujung dunia. Mari kita memuji Tuhan dia. Tuhan, agar Kau berkuasa di atas seluruh dunia. Tuhan, Engkau ya Tuhan yang adil. Kau berkuasa atas seluruh dunia. Seluruh dunia ada di dalam tangan-Mu. Mari kita bersama memuliakan Tuhan tiga. Dan kita berkata, Tuhan kami memuja Kamu. Tuhan, Kamu berkuasa sampai sekarang sampai selama-lamanya.
Haleluya, Tuhan Engkau berkuasa seluruh dunia. Tuhan Engkau yang menguasai seluruh bangsa-bangsa. Sebelum terjadi Tuhan Engkau sudah bernubuat bersama. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan hati kami memuliakan-Mu. Karena Engkau berkuasa kepada sejarah dan berkuasa kepada rumah kami, keluarga kami, dan juga tentang tempat kami bekerja, dan juga menguasai senang hati kami. Saudara kami yang di sini yang online, mari kita bersama berkata pada Tuhan, Tuhan kami memuliakan-Mu. Tuhan kami memuliakan-Mu karena Engkau berkuasa atas segalanya. Tuhan kami berkuasa karena Engkau yang Tuhan atas segala Tuhan. Tuhan, dengan firman-Mu menciptakan manusia dan dunia ini, cakrawala dunia ini. Tuhan, dengan firman-Mu Engkau menciptakan dunia ini, menciptakan seluruh dunia ini, langit di atas langit, di bumi di bawahnya bumi, semua ada milik-Mu. Engkau berkuasa segalanya. Dengan semua kekuatan firman-Mu Engkau menopang bangsa-bangsa dan menopang segala kota kami. Tuhan kami percaya padamu, kami di hadapan-Mu memuliakan-Mu. Engkau ada Tuhan semesta amat seutuhnya. Yang Tuhan kami berkata, Tuhan kami memuliakan-Mu, kami memuliakan-Mu. Tuhan kami sujud di hadapan-Mu. Hanya nama-Mu yang maha tinggi, hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya tangan-Mu, hanya firman-Mu yang menopang segalanya. Tuhan kami di hadapan-Mu berkata, apalah kami ini jika kami ada napas semua dari-Mu. Tuhan kami di hadapan-Mu berkata, Tuhan Engkau yang maha tinggi, Engkau memperbaiki kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau beri kami hati yang memuji-Mu. Tuhan, hati kami tergoyang di hadapan-Mu. Tuhan, terang-Mu menyinari kami. Dan apa yang kami bahas, Tuhan terang-Mu menyinari kami di dalam hati kami. Tuhan, di saat terang-Mu menyinari kami di dalam diri kami, setiap orang seperti debu dan tanah. Sabarlah kami ini, kami hadir di hadapan-Mu. Engkau menciptakan langit dan bumi. Tuhan, bantu kami. Di saat Tuhan yang hadir, kemurkaan, kemarahan, dan semuanya sampai semua memusnahkan orang berdosa. Tuhan, betapa Engkau tinggi dan betapa mulianya. Engkau tuh Raja yang mulia, memusnahkan kesombongan, kesombongan ini kami serahkan padamu. Kami setiap saudara-saudara semua, kita berlutut di tanah.
hari ini di dalam terangnya Tuhan ingin musnahkan semua kesombongan kita, kecongkakan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita setiap orang di hadapan Tuhan berkata pada Tuhan, saya bersedia, karena ada Tuhan kita semua bisa. Dan kita memohon Roh untuk mengaku dosa ada di dalam kita. Jika kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan harta benda kita, dan juga mengandalkan kesombongan kita, meninggalkan ketinggian, dan juga mengandalkan kita merasa rendah diri, dan banyak lagi yang kita andalkan, mengandalkan diri sendiri. Dan kita mohon Loh terhubung kita ada di dalam kita, dan juga memohon terang Tuhan menyinari kita yang sebagai tanah dan debu ini. Tuhan, orang yang di dalam kesombongan ini, Engkau tidak menyukai orang yang sombong. Tuhan, kami hilangkan semua kesombongan dalam hati kami. Dan Tuhan, kami tidak ingin melihat betapa orang itu sombong, tapi kami ingin melihat diri kami sendiri. Dan kita mengakui di hadapan Tuhan, ampuni kami. Mari kita bersama berdoa kepada Tuhan, mohon semua terangnya Tuhan menyinari kita, menghilangkan semua, memusnahkan semua kesombongan kita, keangkuhan kita. Tuhan, kami di hadapan-Mu, kami setiap orang ini adalah angkuh dan sombong. Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami melayani sampai di satu saat kami tidak bisa berdoa, kami terus melayani. Dan apalah artinya kami orang ini? Dan kami hilangkan, angkat semua kesombongan yang dalam kami ini. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, mohon Kau beri kami hati yang rendah hati. Tuhan, ampuni kami sangat membutuhkan-Mu. Apabila kami, supaya kami bisa merendahkan hati yang rendah, untuk ampuni kami. Tuhan, kami sombong, kami menghakimi. Tuhan, kami mengandalkan diri kami sendiri. Dan kami selalu membanding-bandingkan. Dan kami selalu menghakimi. Apa yang kami bicarakan semua adalah kesombongan kami. Tuhan, kami sampai di hadapan-Mu, kami mengakui kami adalah di dalam kesombongan kami. Dan Tuhan, terang-Mu menyinari kami supaya kami melihat kesombongan kami. Tapi kesombongan kami melihat dengan jelas. Tuhan, kami setiap orang datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan kerendahan hati yang dari-Mu. Dan juga Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Mohon Roh Kudus ada hadir di tengah-tengah kami. Mohon Tuhan memberi kami kesombongan kami, keangkuhan kami, kecongkakan kami keluarkan.
Kami serahkan pada Tuhan. Roh Kudus, mohon bantu kami supaya kami bisa mengakui dosa kami di hadapan Kamu. Supaya kami bisa merendahkan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, bantu kami. Kami tidak bisa mendengar orang memberitahukan kami, dan kami sekarang di hadapan-Mu mengakui. Tuhan, kami sangat membutuhkan rendah diri. Hari ini kita mengundang setiap saudara-saudara semua. Jika kamu merasa bisa mengikuti kita melakukan ini, kita tidur di rantai, kita rasakan bisa kita paling rendah. Dan kita merasakan kita betapa rendahnya. Bisa kita di dalam roh kita pejamkan mata. Kita merasakan langit betapa tingginya. Tuhan yang berkuasa tentang semesta alam betapa besarnya. Tuhan, kami adalah tanah dan debu. Engkau menciptakan yang di dalam cakra ini, kami adalah debu dan tanah. Tapi kami, kesombongan kami, keangkuhan kami, Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Tuhan, jika dibandingkan kami sekarang tidur di sini, lebih besar, lebih kecil. Roh Kudus memohon sekarang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami kembali lagi, kami melihat betapa kami tidak berdaya, betapa kasihannya kami. Kami ada sekelompok orang yang sombong dan congkak. Sekelompok orang yang ingin naik yang tinggi. Tapi Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami melihat betapa kecilnya kami, kebutaan kami, ketidaktahuan kami, ketidakberdayaan kami. Tuhan, mohon bantu kami. Sama kami. Kami merasa kami sangat baik. Kami tidak ada masalah sedikit pun. Jadi orang melihat kita dan mereka menghakimi saya. Saya ada apa masalahnya? Tuhan, kami betapa angkuhnya. Kami di saat kami di hadapan-Mu, kita merasa kita tidak ada masalah, tidak bisa melihat kesalahan kita. Tuhan, kami lemah. Tuhan, ampuni kami. Allah Bapa, di saat kami tidur di lantai, kami merasakan kami terhubung dengan bumi. Kami setiap orang, kami lahir dari kandungan dengan teranjang, dan Tuhan, Kau berkata dengan teranjang kami kembali. Tapi kami yang kami kejar, yang kami pegang apa? Kami sekarang ini di Hong Kong, apa yang kita cari, yang kita kejar, yang berharga apa, yang kita menghitung betapa apa yang kita sembah itu apa. Tapi kami berkata, Tuhan, kami percaya padamu, percaya kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan Allah semesta alam. Tapi pikiran kami, apa yang kami kerjakan, waktunya kami, apa yang kami habiskan di waktu yang mana.
Apakah kita terus mencari banyak uang? Tujuan kita adalah untuk membeli 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Apa kita mencari adalah bagian rumah kita? Kita mendapatkan banyak rumah. Apakah ini keamanan bagi kita? Tuhan, di saat kami tidur di lantai ini, mohon menyinari kami. Mohon menyinari kami. Roh Kudus, kamu bicara pada kami setiap orang. Tangan kami yang saya pegang, apa yang kita pikirkan, tujuan hidupan kita ini, yang kita sembah apa di dalam dunia ini. Tuhan, Kau dengan datang sendiri untuk berbicara kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami memuji-Mu dan firman-Mu. Dan sekali lagi memberitahukan pada kami tentang kesombongan kami yang di dalam. Dan firman-Mu bersama kami melihat betapa Tuhan kamu mulia. Dan saya juga mengundang saudara-saudara semua kita bangkit berdiri bersama. Di akhir zaman ini Tuhan ingin menghakimi Babel tentang harganya bagi kita bersama, kita buka mulut kita yang di dalam kita bekerja dan juga yang di sini dan di saudara-saudara yang di online. Di sana rancangan ini di dalam bagian berdoalah untuk bagian-bagiannya. Dan sebuah Tuhan yang nyata masuk di dalam kita, bagian kita. Dan kita berdeklarasi semuanya kembali kepada Tuhan. Semuanya sujud di hadapan Tuhan. Bukannya meninggikan diri kita sendiri, tapi meninggikan nama Tuhan. Dan juga kita yang berlayani di dalam gereja dan berdoa untuk gereja. Ya Bapak, di saat kami dan tangan kami berdoa, kami semua yang berdoa, di saat kami bekerja, kami berdoa, Tuhan, kami mewakili sama kami bekerja, dan kali kami semua kembalikan padamu, hati kami kembali kepadamu, sebuah bagian kami Tuhan yang berkuasa di dalam di mana kami bekerja, di dalam keluarga kami, di tempat bagian kerja kami, tempat kerja kami, Engkau berkuasa, Engkau menyertai kami. Di saat kami berdeklarasi dengan begini, setiap kami tugas dan kali kami serahkan padamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, di saya semua kali kami serahkan dan kami persembahkan, dan Kau dengan nyata menyertai kami, berkuasa atas kami. Tuhan, kami berterima kasih, kemudian kami kembalikan padamu. Kalau kami di dalam tempat kami bekerja ini, kami semua kami persembahkan padamu. Kami tidak mengejar tentang Babel yang pertama besar. Tuhan terus kita dalam ini, kami tidak mengejar betapa kami dengan kali tinggi dan uang dan kedudukan tinggi ini, kami semudah ini, kami memuliakan-Mu. Semua Babel, jadi semua bukannya betapa tingginya semua saudara-saudara dalam kehidupannya, dan semua diambil, dikeluarkan dari mereka. Tuhan, kami dengan di saat kami kalinya tinggi, kami semua akan memuliakan nama-Mu, karena nama-Mu ditinggikan dalam jumlah kami, dalam kehidupan kami, dalam tempat kami. Terima kasih Yesus. Kita coba
Babylon adalah kerajaan kemuliaan. Jangan dua perhiasan orang kasih dan megang dan seperti Sodom dan Gomora pada waktu mengembalikannya. Dan kita saat Pastor Jason berkata kita mesti keluar dari gelombangnya dari Babel, dan kita mesti keluar, maka kita mertapakkan kaki kita keluar setapak. Dan Tuhan adalah Tuhan, kita ada Tuhan, rakyatnya Tuhan adalah benih kebangkitan dalam nama Tuhan Yesus. Kita berarti setiap orang kita menjadi dalam generasi ini yang berbeda dengan dunia ini, berbeda. Ada orang yang berbeda. Kita bukan hanya bagian dari Babel, kita keluar dari semua dari Babel dan membawa setiap orang keluar dan memberkati setiap orang. Di dalam dunia ini adalah pohon dan daun dalam nama Tuhan Yesus. Amin.